Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat kemanusiaan, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Hidup berkualitas. Apa sih hidup berkualitas itu? Kalau kita coba mencari makna hidup di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hidup itu adalah keberadaan. Kalau kehidupan berarti cara hidup. Apa makna kualitas? Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia terungkap bahwa kualitas itu adalah mutu atau derajat. Sehingga hidup yang berkualitas adalah bagaimana seseorang bisa menikmati keberadaannya dengan cara bersyukur, sehingga dia mampu memberikan manfaat buat orang lain dan akhirnya kehidupannya memiliki mutu. Itulah pengertian tentang hidup berkualitas. Sahabat-sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada, kenapa kehidupan kita harus memiliki kualitas? Yang pertama, sudah pasti yang disebut kualitas adalah mutu, sehingga siapapun tidak menginginkan kehidupannya itu tidak memiliki mutu, alias kehidupan yang sia-sia. Kita saja dalam kehidupan sehari-hari memilih barang yang bermutu. Kenapa? Agar manfaatnya lebih maksimal. Karena mutu itu akan menaikkan tingkat manfaat. Maka begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus mengejar, atau bahkan kita harus menjadikan kehidupan kita ini memiliki mutu dan derajat yang lebih. Kenapa? Karena kehidupan kita hanya sekali dan satu-satunya. Nah, apa saja syarat hidup yang berkualitas itu? Yang pertama, hidupnya penuh dengan makna. Nah, bagaimana kita bisa mengisi hidup kita dengan makna? Cara yang paling tepat adalah kita harus bisa paham apa motivasi kehidupan kita atau motivasi keberadaan kita di dunia ini. Kalau kita paham apa motivasi yang mendasari keberadaan kita, maka kita pun akan bisa memaknai kehidupan kita, sehingga kita mengisi kehidupan kita itu dengan sesuatu yang bermakna. Maka syarat yang pertama untuk menjadikan kehidupan kita berkualitas adalah memahami atau memiliki kehidupan yang bermakna. Sahabat-sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada, yang kedua, syarat hidup berkualitas itu adalah bahagia. Orang yang berbahagia berarti kehidupannya memiliki kualitas. Kenapa? Karena kebahagiaan itu menggambarkan kenikmatan, menggambarkan kepuasan dari apa yang ia jalani. Bagaimana mungkin kehidupan ini itu berkualitas kalau dalam kehidupannya dia dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan penderitaan dan lain sebagainya. Maka ciri yang kedua, hidup yang berkualitas adalah kehidupan yang penuh dengan bahagia. Dan yang ketiga, kehidupan yang berkualitas adalah kehidupan yang diakhiri dengan husnul khotimah. Kenapa husnul khotimah? Karena ukuran kehidupan di hadapan Allah bukan pada awalnya, tapi pada akhirnya. Ketika kehidupan orang itu akhirnya baik, walaupun awalnya dia kurang baik, tapi Allah akan menilai akhir hidupnya itu dengan kualitas seluruh kehidupannya. Dan akhir hidup seseorang itu menggambarkan bagaimana keadaan dia di akhirat atau kehidupan setelahnya. Maka tiga syarat inilah yang menandakan dari atau yang membedakan apakah kehidupan seseorang itu berkualitas atau tidak. Kehidupan yang memiliki makna, hidup yang berbahagia, dan hidup yang diakhiri dengan husnul
khotimah. Sahabat-sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada, kalau begitu kita bisa tahu nggak orang-orang yang memiliki kehidupan yang berkualitas? Ternyata ada beberapa ciri yang menunjukkan kehidupan seseorang itu berkualitas atau tidak. Apa ciri-ciri kehidupan yang berkualitas? Yang pertama, hidupnya penuh dengan optimisme dan pikirannya selalu positif. Orang yang hidupnya selalu optimis, pikirannya selalu positif, dia menunjukkan bahwa dia menikmati keberadaan dia di dunia, sehingga keberadaannya ini menjadi tujuan dia untuk melakukan sesuatu yang terbaik, sehingga meninggalkan kesan-kesan yang baik yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah kebaikan. Nah, selalu optimis ini juga memberikan gambaran bahwa kehidupan ini dia isi dengan sesuatu yang menggairahkan, sehingga sayang jika ia melewatkan hari-harinya begitu saja tanpa adanya kebaikan, atau bahkan dia memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu. Dia yakin bahwa dia akan sampai. Dengan keoptimisan ini akhirnya betul-betul ia sampai. Maka kehidupan berkualitas ini salah satu cirinya adalah mereka yang memiliki rasa optimisme dalam mengisi kehidupan ini dengan sesuatu atau dengan kegiatan yang bernilai manfaat lebih banyak. Sahabat-sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada, ciri yang kedua, kualitas hidup seseorang bisa ditentukan dari produktivitasnya. Karena dia selalu optimis, tentu dengan apa yang ada dia ingin membuahkan sebuah karya. Dia menghasilkan sesuatu yang tentunya akan berdampak manfaat bagi orang lain. Dia tidak akan mengharap pujian kepada manusia, karena fokusnya adalah bagaimana dia menjadi manusia yang produktif. Dia tidak akan pernah peduli dengan hinaan. Dia tidak akan pernah aware dengan omongan-omongan yang membuat seseorang itu dinilai negatif. Dia tidak akan pernah berpikir. Fokus dia bagaimana menghasilkan sebuah karya dan ini bisa berdampak manfaat bagi orang banyak, yang suatu saat nanti akan menjadi aliran pahala buat orang yang melakukan. Sehingga dia selalu produktif, dia selalu menebarkan kebaikan-kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Maka jika seseorang memiliki kemampuan menulis, dengan tulisannya dia akan memberikan kebaikan buat orang lain. Ada orang yang diberikan kemampuan menjadi seorang pembicara, maka dengan berbicara dia menghasilkan sebuah energi motivasi bagi orang lain, dan dia tidak akan pernah berhenti berbicara sampai akhir kehidupannya, karena dia tahu disitulah dia bisa menjadi manusia yang produktif. Sahabat-sahabat kemanusiaan, ciri yang ketiga adalah
berumur panjang. Nah, orang-orang yang memiliki kehidupan yang berkualitas, dia memiliki umur yang panjang. Kenapa? Didasari oleh sikap optimisme, tidak peduli dengan hal-hal yang negatif. Dia fokus kepada produktivitas. Maka kefokusan ini menghasilkan kesehatan yang ada pada dirinya. Umur yang panjang ini juga bisa diartikan sebagai nilai manfaat dari produktivitas yang ia dapatkan. Walaupun ada orang yang umurnya pendek, tetapi ternyata karyanya banyak, produktivitasnya banyak, investasi akhiratnya banyak. Nah, walaupun umurnya pendek, tetapi seakan-akan dia memiliki umur yang panjang karena nilai manfaat yang ia hasilkan dari produktivitas yang ia dapat hasilkan selama di dalam kehidupannya. Maka inilah ciri-ciri kehidupan yang berkualitas. Sahabat-sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada, kalau begitu pasti ada ciri-ciri orang yang hidupnya tidak memiliki kualitas. Tentu ada. Apa yang pertama? Hidupnya penuh dengan keluhan. Pikirannya selalu negatif. Apa yang datang kepadanya dia anggap ini sebagai keburukan, sehingga kehidupannya dipenuhi dengan keluhan. Tidak puas dengan yang Allah berikan, tidak pernah bersyukur, merasa kurang, orang lain selalu lebih baik. Ini ciri-ciri yang pertama. Orang yang dalam kehidupannya itu tidak memiliki kualitas. Yang kedua, pesimis. Melamar pekerjaan ditolak, dia pesimis. Akhirnya dia tidak melakukan apa-apa lagi. Buka usaha gagal, akhirnya dia berhenti kepada tidak melakukan aktivitas apa-apa. Nah, orang yang hidupnya tidak memiliki kualitas, orang yang hidupnya dengan penuh pesimis, sehingga hidup ini seakan-akan lama sekali, dan hidup ini seakan-akan tidak punya tujuan, dan bahkan seakan-akan kehidupan ini membosankan karena selalu dipenuhi dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan yang hanya datang kepada dirinya aja. Padahal yang namanya ujian, cobaan itu berlaku untuk semua manusia, bahkan kepada para nabi sekalipun. Nah, tapi bagi mereka yang tidak memiliki kehidupan yang berkualitas, ujian dan cobaan hanya diberikan Allah kepadanya, sehingga kehidupannya penuh dengan keluhan, pesimis, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada, yang ketiga, ciri-ciri orang yang hidupnya tidak berkualitas adalah dia tidak punya investasi kebaikan atau tidak punya amal jariah, karena dia tidak melakukan apa-apa. Harusnya dia bisa bermanfaat dengan peran sekecil apapun di dalam dirinya, ya dia sia-siakan itu semua. Ada orang yang memang Allah takdirkan dia sebagai seorang suami. Seorang suami tentu memiliki kewajiban dalam sisi sebuah keluarga. Ya, suami yang memegang kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Tetapi banyak di antara suami-suami yang tidak mampu memerankan fungsinya sebagai suami, sehingga dia mudah saja meninggalkan kewajiban dengan alasan tidak ada kesempatan, tidak ada kemampuan, dan lain sebagainya. Padahal memerankan sesuai dengan fungsinya itu juga akan berdampak kepada nilai kehidupan seseorang, dan itu termasuk pahala investasi jariah bagi orang setelahnya.
orang tua atau ayah memberikan nafkah, kemudian dia akan mendapatkan amal jariah dari apa yang ia perjuangkan ketika anaknya sudah besar, doa, kemudian melakukan kebaikan yang pahalanya otomatis mengalir bagi ayahnya. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki kualitas, tidak pernah memerankan sebaik mungkin, bahkan menyia-nyiakan peran itu, sehingga apa? Nol besar di dalam peran yang paling kecil di dalam lingkup keluarga. Artinya dia tidak memiliki investasi amal jariah. Maka inilah 3 dari ciri-ciri orang yang tidak memiliki kualitas di dalam kehidupannya.